Anda mengharapkan bahwa kepala daerah dapat memahami permasalahan di sektor manufaktur. Betul begitu ya Pak Herman ya? Mungkin boleh dijelaskan, ini kan adalah sebuah harapan untuk di kedepannya begitu, di periode ke depan. Tapi situasi pada saat ini seperti apa? Pemahaman terkait dengan kepala daerah untuk sektor manufaktur sendiri. Ya, 4-5 bulan terakhir industri manufaktur Indonesia mengalami kelesuan gitu ya, dan di depan mata ada ancaman pemutusan hubungan kerja gitu ya. Dan itu tidak hanya menjadi tantangan pemerintah di level nasional, tetapi juga pemerintah di level lokal, baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Karena industri pengolahan atau manufaktur itu kan lokasi atau tempatnya itu berada di daerah-daerah. Karena itu tentu dukungan komitmen politik terutama oleh kepala-kepala daerah, lebih khusus lagi untuk kepala-kepala daerah di periode yang baru nanti itu menjadi faktor yang sangat determinan gitu ya. Karena dari catatan kami sendiri, kalau kita bicara bagaimana pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan pencapaiannya, dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah selama 24 tahun terakhir pasca reformasi, itu sangat tergantung seperti apa kapasitas dan juga integritas kepala daerah. Karena itu kelesuan pertumbuhan sektor manufaktur ini tentu harus menjadi top list gitu ya, dalam prioritas perencanaan pembangunan yang nanti diorkestrasi oleh kepala-kepala daerah yang baru gitu ya. Dan karena ini adalah persoalan lintas pemerintahan nasional dan daerah, juga lintas sektoral, tentu yang kita harapkan kepala-kepala daerah ini itu bisa membangun konsolidasi secara vertikal dengan pemerintah pusat, terutama kebijakan-kebijakan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dan tentu ke level yang horizontal kepada para pelaku usaha yang lain gitu ya, dan juga sektor-sektor atau stakeholders yang mendukung peningkatan industri manufaktur di daerah gitu ya. Karena kalau kita bicara bagaimana membangun atau meningkatkan atau merangsang pertumbuhan investasi, lebih khusus lagi yang terkait dengan manufaktur, persoalan terbesar menurut kami ya pertama soal infrastruktur gitu ya. Infrastruktur ini tidak hanya bicara soal bagaimana jalan mantap gitu dari dan menuju sentra produksi atau menuju industri-industri atau pabrik-pabrik pengolahan yang terkait dengan jembatan gitu ya, tetapi juga penyediaan lokasi dan juga kawasan industri yang bisa mendukung pertumbuhan manufaktur di daerah gitu ya. Ya, sementara di dimensi yang lain yang kita lihat sebetulnya perlu ada pembedaan yang clear gitu ya antara daerah-daerah yang memang selama ini manufakturnya itu sudah tumbuh dan berbuah dengan daerah-daerah yang coba membangun gitu ya, menyemai industri-industri manufaktur gitu. Untuk daerah-daerah yang sudah jauh berkembang, misalnya provinsi-provinsi di Jawa gitu ya, dengan beberapa provinsi lain di luar Jawa, misalnya Riau, Kepri atau Sulawesi Tengah gitu ya. Mungkin yang mendapatkan titik tekan dari kepala-kepala daerah itu adalah soal pertama soal ketersediaan, sekaligus juga keterampilan dari tenaga-tenaga kerja gitu ya. Sementara untuk daerah-daerah yang mungkin baru bertunas terkait dengan sektor industri manufakturnya itu hal-hal yang terkait dengan akses lahan gitu ya, terutama dulu disebut izin lokasi atau sekarang dengan persetujuan pemanfaatan ruang itu benar-benar mesti disiapkan oleh kepala daerah gitu ya, minimal dari kerangka perencanaan 5 tahun ke depan yang diinisiasi oleh kepala-kepala daerah baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota gitu. Ya. Salah satu yang bisa diatur atau dikontrol dalam hal yang tadi Anda sebutkan adalah lewat Perda begitu ya. Kita tahu Perda ini adalah salah satu bentuk otonomi daerah, dan Anda juga menemukan bahwa banyak Perda yang akhirnya tidak pro atau akhirnya menghambat investasi daerah. Menurut pengamatan Anda, Perda-Perda seperti apa yang akhirnya dilihat menghambat investasi untuk masuk ke daerah tersebut? Ya, tentu banyak topik yang kalau kita bicara peraturan daerah ya. Tapi minimal kalau kita bicara tata kelola ekonomi daerah atau bagaimana menarik investasi masuk, ada beberapa perda yang mesti mendapatkan perhatian. Paling pertama itu adalah soal peraturan daerah terkait dengan perizinan berusaha gitu ya. Kita tahu 10 tahun terakhir pemerintah pusat di level nasional itu dengan begitu gencarnya melakukan reformasi regulasi dan juga birokrasi terkait dengan perizinan berusaha. Tetapi reformasi regulasi di level nasional itu mesti juga direspons dengan baik oleh penataan regulasi, terutama peraturan daerah di level lokal gitu ya, baik itu perda provinsi maupun perda kabupaten kota gitu ya, itu perda perizinan. Dari catatan kami sebetulnya hampir semua daerah itu sudah menindaklanjuti ya kebijakan perizinan, terutama terkait dengan penerapan online single submission berbasis resiko gitu ya, OSS RBA di daerah.
Tetapi catatan utama sebetulnya tidak di daerah, tetapi di pemerintah pusat gitu ya. Karena ada beberapa peraturan turun dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang menurut catatan kami itu perlu mendapatkan perhatian terutama oleh pemerintah yang baru nanti, terutama peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 terkait dengan OSS RBA. Itu yang terkait dengan perizinan. Kemudian yang kedua adalah perda yang terkait dengan fiskal daerah, dalam hal ini pajak dan retribusi daerah gitu ya. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan hubungan pusat dan daerah itu sudah mengatur terkait dengan seperti apa alokasi presentasi tarif pajak dan retribusi di daerah. Tapi dari catatan kami seringkali daerah-daerah atau pemerintah-pemerintah daerah itu menetapkan tarif yang di batas atas dari ketentuan di dalam undang-undang. Padahal kalau diatur atau diteliti dengan baik sebetulnya daerah-daerah itu punya ruang untuk menentukan tarif yang di satu sisi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga bisa menarik investasi, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pajak retribusi ini, sebetulnya para pelaku usaha termasuk di industri manufaktur itu merindukan apa yang disebut dengan insentif fiskal, gitu ya. Hanya saja pemerintah daerah dari catatan kami itu masih gamang juga, masih ragu ya untuk menerapkan kebijakan insentif fiskal dan juga kemudahan berusaha gitu ya. Karena itu yang kita harapkan sebetulnya kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan untuk melakukan sosialisasi diikuti dengan asistensi ya atau capacity building untuk membuat daerah-daerah atau kepala-kepala daerah itu berani menerapkan insentif fiskal dan juga kemudahan berusaha. Kemudian yang ketiga sebetulnya ada beberapa perda-perda lain ya, misalnya soal perda ketenagakerjaan gitu ya, atau perda yang terkait dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan gitu ya, atau perda-perda yang terkait dengan kawasan tanpa rokok, minuman beralkohol gitu ya. Yang itu sebetulnya dari catatan kami daerah-daerah itu memang punya komitmen-komitmen politik tertentu dengan masyarakatnya. Hanya saja ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan-peraturan daerah itu seringkali yang kami lihat itu ya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan itu bisa menghambat investasi di daerah gitu ya. Karena itu sebetulnya harapan kami ke depan terutama pertama kepada pemerintah daerah, proses penyusunan peraturan-peraturan daerah yang terkait itu benar-benar mematuhi atau melaksanakan apa yang disebut oleh MK gitu ya, soal partisipasi bermakna. Libatkan semua stakeholders gitu ya untuk terlibat di dalam penyusunan perancangan gitu ya kebijakan-kebijakan di daerah, baik itu bentuknya peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Karena Mbak Dina yang kami lihat sebetulnya banyak peraturan daerah terutama misalnya terkait dengan perizinan, terkait dengan pajak retribusi gitu ya, yang itu sebetulnya sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kepala-kepala daerah itu atau pemerintah daerah itu cukup kreatif, mereka memainkan ketentuan-ketentuan yang itu dalam tanda kutip berada di bawah diskresi mereka itu di dalam peraturan kepala daerah. Dan peraturan-peraturan kepala daerah itu misalnya Pergub gitu ya, atau peraturan wali kota, peraturan bupati, itu ketentuan-ketentuan teknis yang itu sebetulnya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga gitu ya. Dan harapan ke pemerintahan pusat gitu ya, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sekali lagi gitu ya, kita mengharapkan pemerintah pusat itu punya tools gitu ya, atau metode yang akuntabel agar bisa atau mampu mengidentifikasi potensi-potensi bermasalah di dalam kebijakan di daerah, terutama peraturan-peraturan daerah gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali begitu ya, banyak faktor yang akhirnya perlu dipertimbangkan di level daerah untuk menarik investasi. Bahkan tadi Anda menyebutkan bahwa Anda menemukan ada satu masalah lewat peraturan-peraturan yang ada di bawah kepala daerah tersebut. Ini akhirnya berkebalikan dengan apa yang berkaitan dengan undang-undang. Padahal kita tahu kebijakan strategis berkaitan dengan manufaktur harusnya sifatnya nasional terlebih dahulu baru sejalan dengan daerah. Mungkin salah satu yang perlu atau yang menarik untuk saya cermati. Tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu yang bisa dilakukan oleh kepala daerah adalah memberikan insentif fiskal. Itu kan yang dilakukan pemerintah pusat pada saat ini, gembor-gemboran insentif fiskal untuk menarik investasi secara nasional. Tapi kenapa akhirnya kepala daerah masih ragu untuk melakukan hal ini? Pertama ini sebetulnya soal mindset ya, karena gini, kalau kita bicara pajak dan retribusi daerah, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu sebetulnya itu sudah menetapkan batas atas tarif pajak dan retribusi daerah, terutama pajak gitu ya. Misalnya pajak barang dan jasa tertentu untuk hotel gitu ya, atau dulu disebut pajak hotel maksimal 10% katakanlah gitu ya. Nah seharusnya atau di daerah itu bisa menentukan tarif di bawah 10% itu, tapi daerah-daerah itu mindsetnya dengan 10% itu bisa dengan sendirinya meningkatkan pendapatan asli daerah. Padahal
dunia usaha di sektor terkait misalnya mengharapkan tarifnya itu katakanlah 5%. Investor akan lebih tertarik. Investor akan lebih tertarik gitu ya. Dan dari catatan kami di beberapa kota dan kabupaten gitu ya, daerah-daerah yang menerapkan insentif itu sebetulnya 1 dan 2 tahun pertama itu memang mengalami kontraksi di sisi pendapatannya. Tetapi 3-4 tahun ke depan investasi naik, pendapatan asli daerah juga ikut naik dari pajak dan retribusi daerah gitu ya. Kemudian yang kedua, yang kami lihat kenapa pemerintah daerah itu juga cukup ragu untuk menerapkan ini, ada faktor-faktor misalnya dukungan DPRD gitu ya, atau dalam tanda kutip misalnya ada ketakutan mendapatkan intervensi dari aparat penegak hukum misalnya gitu ya. Ini ketakutan-ketakutan yang kami lihat yang membuat kepala-kepala daerah itu tidak berani menerapkan insentif fiskal dan juga kemudahan berusaha itu. Padahal sudah ada ketentuan secara teknis operasional ya, misalnya di PP 24 tahun 2019 gitu ya, soal bagaimana memberikan insentif fiskal dan juga kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang secara kriteria itu sudah diatur dengan sangat baik gitu. Oke.